DC Kredivo ya datang ke kantor kepala desa di tempat si nasabah tinggal dan mau datang bersama kepala desa. Yuk teman-teman semuanya, pernah nggak mendapatkan hal yang sama? Misalnya Anda sudah dikunjungi oleh debt collector lengkap dengan kepala desa. Kalau sudah ada, isi dong di kolom komentar, kira-kira itu pinjol mana sih yang mendatangi Anda dengan kepala desa. Oke, sesuai dengan curhatan yang dilontarkan oleh salah satu follower saya, nanti teman-teman juga boleh mengikuti saya. Ada tempat-tempat Anda untuk berdiskusi selain Anda menjadi membership di sini. Pertama dari Instagram juga boleh, kedua dari Penfact juga boleh ya. Kalau untuk Penfact namanya sama dengan channel YouTube ini, dan kalau untuk Instagram itu sudah ada di layar Anda masing-masing. Oke teman-teman semuanya, nanti Anda bisa bertanya, berdiskusi di sana, tapi memang harus sabar ya, karena Anda tidak sendiri, karena banyak orang yang curhat di sana dan saya harus mencerna satu persatu pertanyaan mereka gitu loh. Karena pertanyaan dari orang yang telat bayar pinjol ini kan bukan hanya semata fakta yang terjadi sama mereka, tapi ini kan juga drama yang terjadi dalam pemikirannya. Salah saya dalam mengartikan pertanyaan mereka, salah saya dalam menjawab, dan salah juga mereka dalam mengambil suatu tindakan. Makanya pencernaan dari pertanyaan itu juga butuh waktu ya. Oke teman-teman semuanya, ini ada salah satu curhatan dari follower saya juga. Bang Punten mau tanya, ada DC Kredivo ke kantor kepala desaku. Dia telepon katanya mau ke rumah sama Pak Kepala Desa. Sedangkan saya belum ada uang. Solusinya gimana Bang? Mohon dijawab. Apakah dia akan betul-betul ke rumah dengan kepala desa saya? Benar nggak sih Bang, DC pinjol bakalan datang ke rumah DC Kredivo? Ini lengkap banget ya. Ini teman-teman semuanya, inilah yang saya selalu sebut adalah drama orang yang terjebak di pinjol gitu. Dramanya sangat lengkap. Saya tidak pernah beralih dari visi misi awal saya, karena target utama dari pinjol adalah bagaimana dia membentuk suatu kepanikan, memberikan bahan ketakutan untuk pemikiran orang-orang itu, sehingga orang-orang ini akan terdorong dengan sendirinya untuk terjadinya gali lubang tutup lubang, sampai dengan kata-kata kepala desa. Ini kan nggak jauh beda dari RT RW, kelurahan dan segala macam kan, seperti itu ya kan. Tapi dia tidak sadar gitu loh. Dia bilangin gini, ada DC Kredivo ke kantor kepala desa. Ada DC Kredivo ke kantor kepala desa. Dia telepon katanya mau ke rumah sama Pak Kepala Desa. Ya, dia lupa bahwasannya dia telepon. Sementara saya selalu sampaikan apa? Sumber masalah ketika kita telat bayar pinjol adalah menerima telepon, membaca chat WhatsApp, dan email. Ini salah satunya terjadi. Dia nelpon, dia sudah di kantor kepala desa. Apa hubungannya? Ngapain gitu loh? Ya, sekelas desa itu memegang berapa RT di bawahnya, berapa RW itu banyaknya gitu loh. Ya, ini desa, kaperannya besar. Ngapain dia ke desa? Ya, kalau dia ke RT oke aja, ini lebih mengerucut. Tapi kalau dia sampai datang ke kepala desa, ini lebih mengembang. Hal itu tidak ada. Tapi entah kenapa teman-teman tidak mau tertawa sama sekali dengan hal ini. Si debt collector menunjukkan suatu kebodohannya, Anda malah menikmati dengan cara Anda menakuti diri Anda sendiri. Dia kan menunjukkan kebodohan. Dia datang ke kantor kepala desa, ngapain? Ngapain? Apa hubungannya dengan kepala desa? Kenapa nggak sekalian aja camat dibawa, bupati dibawa, gubernur dibawa, atau presiden sekalian deh gitu loh. Tanggung ya kan, namanya juga mengancam ya kan. Ngapain sekelas desa aja gitu loh. Itulah debt collector yang menunjukkan satu kebodohan, tapi disambut welcome sama orang yang terjebak pinjol dengan beranggapan hal ini benaran terjadi. Padahal nol besar gitu loh. Itulah kesalahan dari kita semuanya. Terlalu mempercayai, sehingga kita rangkullah ke dalam dunia nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Habis itu apa hasilnya? Kita ketakutan sendiri. Padahal nggak ada ya kan. Padahal kita nggak sadar. Ini dia telepon, dia berada di kantor kepala desa. Ngapain dia nelpon kita lagi? Kalau dia mau datang, dia sudah datang ke kantor kepala desa. Dia tinggal berkunjung, nggak usah dikonfirmasi. Ngapain dikonfirmasi? Yang ada sudah betulnya kabur. Ini logikanya. Saya selalu bilangin, pakai logika terbalik kawan-kawanku semuanya gitu loh. Jangan pemikiran kita hanya maju untuk menakuti diri kita sendiri, tapi kita ambil satu langkah untuk mundur, untuk menyemangati diri kita. Ya, dia menelpon kita, dia mau berkunjung. Sementara posisinya kita nggak ada uang dan kita sudah ketakutan, otomatis kabur.
Ya, debt collector yang datang ke rumah, dia tidak perlu mengkonfirmasimu. Dia hanya sebatas mengkonfirmasimu tentang mengingatkan tagihan kapan mau dibayar. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak Anda gubris, dia langsung datang. Gak ada dia berikan peringatan. Oh, kami akan datang berkunjung jam sekian, jam sekian. Mana dia mungkin ada bertemu dengan nasabahnya di rumah? Gak akan ada gitu loh. Orang konsepnya orang berhutang ini ketakutan kok. Ya, jadi teman-teman please jangan terlalu mempercayai apa yang mereka sampaikan. Ini menyangkut masa depan Anda loh. Kalau Anda semuanya Anda percayai, semuanya Anda cerna, yang menderita diri Anda. Anda yang akan sengsara dalam hal ini gitu loh. Ya nggak sih, duit udah nggak ada. Harus mencerna satu-satu kata mereka. Katanya mau begini, katanya mau begini. Ini yang mau kita terjemahkan dalam kehidupan nyata. Mampus yang ada. Ya, makanya saya bilang lawan terberatmu adalah pemikiranmu sendiri. Sumber penyebab dari ketakutan yang ada dalam dirimu apa? Sumber penyebabnya karena telepon, karena WhatsApp, karena email. Kenapa ini tidak diputus? Duit sudah nggak ada. Kita sudah nggak mampu bayar. Tapi memutus komunikasi yang ada, kenapa begitu sulit gitu loh? Kenapa kita malah menjadikan suatu hal perbandingan? Ganti nomor, data disebar. Ganti nomor, kontak darurat di telepon. Ganti nomor, kontak-kontak di telepon. Nggak ada itu gitu loh. Anda ganti nomor, tidak ganti nomor, kontak darurat menjadi target utama mereka. Ya, sudah berapa kali saya bilangin, kontak darurat sebisa mungkin akan mereka jadikan sebagai debt collector tambahan. Jadi nomor Anda aktif, tidak aktif, ini tetap menjadi objek utama mereka. Ya, jadi teman-teman ayolah semuanya kita kembalikan lagi pemikiran kita yang sempat hilang hanya semata segelintir masalah kecil yang mana kita akibat dari kecerobohan kita, akibat dari kekurangan teliti kita dalam sesuatu, akhirnya kita terjebak dalam hal ini. Ya sudah, kita perbaiki lagi gitu loh. Belum berakhir, semuanya belum berakhir kok. Tapi teman-teman kok beranggapan seakan-akan ini sudah, wah ini udah nggak ada lagi nih. Saya udah hancur nih, udahlah. Ya, udah terlanjur masuk ya sudah, duit udah nggak ada ya oke gitu loh, nggak usah terlalu dicerna kata-kata sombong, kata-kata bodoh seperti ini, nggak usah gitu ya. Habis itu sedangkan saya belum ada uang, nah sedangkan kamu aja tidak ada uang, apa sih yang perlu kamu takutin gitu loh, ya nggak sih? Inilah teman-teman semuanya, sudahlah nggak usah terlalu dicerna. Solusinya gimana bang? Solusinya ya diabaikan, putus semua komunikasi yang terhubung, telepon, WhatsApp, email. Ini adalah ya penyebab-penyebab dari kepanikan yang ada. Lalu lalang kesetresan Anda ini penyebabnya ya dari telepon, WhatsApp, dan email. Nggak lepas dari ini gitu loh. Jadi kita mau mutar kemanapun, apapun rencana yang mau dilontarkan oleh debt collector untuk menakut-nakuti kita, tidak keluar dari panggilan telepon, tidak jauh-jauh dari chat WhatsApp, ya kan? Tidak keluar dari email yang mereka kirim. Ya inilah pegangan mereka semuanya. Ya, Anda ini menyebar loh di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Sementara pinjol hanya berada di pusat-pusat kota-kota besar. Ya, tapi Anda beranggapan mereka itu meluas, semuanya akan datang dan segala macam. Karena ya kayak tadi itu, karena rasa takut tadi sehingganya semua hal-hal buruk bersarang dalam pemikiran Anda. Tidak ada penyeimbangan dalam hal ini. Ya, saya pengen buat kedepannya teman-teman semuanya, please tolong pemikiran Anda didaur ulang lagi. Ini nggak sehat pemikiran seperti itu. Ya, kan saya selalu bilang, kan Anda bertanya nih tentang misalnya debt collectornya mau datang bawa kepala desa misalnya gitu kan. Oke, ini akibatnya. Ya, habis itu saya benahi. Ya, pertanyaan Anda saya jawab. Contoh pertanyaan Anda, apakah dia akan betul-betul ke rumah dengan kepala desa saya bang? Oke, saya bilang tidak. Ya kan itu pertanyaannya, apakah dia akan betul-betul ke rumah dengan kepala desa saya bang? Saya jawab tidak. Seketika ketika saya menjawab, pikiran Anda tenang. Ya, ini akibat. Penyebabnya di mana? Penyebabnya di telepon, di WhatsApp, dan di email. Apakah ini telah selesai bang? Belum. Saya menjawab, mereka tidak akan datang. Anda tenang kan? Tenang, damai, dan pokoknya enak lah. Ya kan? Apakah ini akan berakhir? Belum. Karena penyebabnya belum kita benahi. Penyebabnya ya di telepon, di WhatsApp, dan email. Ketika Anda mendapat lagi panggilan telepon dengan nada yang sama dan versi yang sedikit berbeda, atau mendapatkan lagi chat dan email, ini akan kembali lagi. Ya, makanya saya bilangin kita jangan membahas soal akibatnya. Contoh kayak Anda sering-sering sakit kepala, sering-sering badan sakit-sakit dan segala macam semuanya gitu loh. Habis itu Anda cari obat anti sakit. Ya, apakah ini akan sembuh? Ya seketika kesakitan Anda akan hilang.
Tapi sumber penyebab dari penyakit itu akan terulang kembali. Makanya yang dibenahi adalah penyebabnya. Apa penyebabnya badan kita ini selalu sakit-sakit, kepala selalu pusing? Kita check up dulu, kita cek dulu, kita cari tahu dulu apa penyebabnya ini. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, basmi penyebabnya, atasi penyebabnya sehingga akibatnya tidak muncul. Jadi tidak perlu lagi obat anti sakit. Sama kayak ini gitu loh. Anda mutar sama saya nih, apakah dia akan betul-betul ke rumah bang dengan kepala desa? Saya jawab tidak. Tenang kan, semua penyakit hilang. Udah nggak ada lagi nih yang Anda cemaskan. Tapi ini belum berakhir. Karena telepon masih aktif, WhatsApp masih ada, email dan masih ada. Tapi ganti dulu ini akan hilang dengan sendirinya. Benar nggak sih bang, DC pinjol bakalan datang ke rumah DC Kredipo? Kalau soal mereka mau datang ke rumah, ya itu hak mereka, silahkan. Nggak ada masalah. Hak kita cuma satu, kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang persetan dengan hal itu. Oke teman-temanku semuanya, jadi jangan baper lagi, jangan takut lagi, jangan cemas lagi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting jangan menentang pemikiranmu sendiri. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini membantu. Tidak ada lagi yang kecemasan. Dan teman-teman semuanya jangan lupa juga ya, kalau Anda sudah mampir di channel ini, jangan lupa juga disupport dan dukung juga channel ini, supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Karena alhamdulillah 6 tahun lebih menjelang 7 tahun itu teman-teman sudah mensupport saya, sudah mendukung saya selalu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan mungkin penonton-penonton saya yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa juga untuk disupport dengan cara di subscribe juga channel ini ya, supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Silahkan. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang mana di sana berbunyi, secara umum tidak bisa langsung dipenjara hanya karena tidak mampu membayar hutang. Ya, hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 2 ya. Namun ada beberapa pengecualian di antaranya. Dan habis itu seringkali teman-teman mendapati bahwasannya debt collector selalu berpijak pada dua pasal. Pertama, 372, pasal 372 KUHP mengatur tindakan pidana penggelapan, sedangkan pasal 378 KUHP mengatur tindakan pidana penipuan. Kedua pasal ini merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang selalu dipakai oleh debt collector pinjol. Ayo teman-teman semuanya, siapa yang selalu mendapatkan ancaman pasal 372 dan pasal 378, biar saya terangkan gitu loh. Tadi saya lihat dari chatan yang teman-teman kirim kepada saya melalui DM, itu ternyata masih ada pasal-pasal seperti ini dipergunakan oleh debt collector dalam melakukan penagihan. Padahal sudah berulang kali dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2, tidak ada ya dihukum karena ketidakmampuan dia bayar hutang. Tidak ada dihukum pidana gitu loh. Lain hal kalau mau diproses ke one prestasi, tapi dibalik itu memang ada pengecualian. Dan saya ingin bahas buat teman-teman semuanya, terutama Anda yang baru telat bayar atau tidak mampu bayar. Oke, kita baca dulu tentang pasal 372 KUHP. Menyatakan bahwa seseorang yang secara sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain dapat diancam dengan pidana penjara. Oke. 2. Tindakan pidana penggelapan dapat dilakukan dengan menguasai barang milik orang lain secara sah, kemudian menggelapkan barang tersebut untuk kepentingan pribadi. Barang siapa yang Anda gelapkan? Bukankah duit yang Anda pinjam dari pinjol sesuai kesepakatan timbal balik? Adanya keuntungan timbal balik. Si pinjol memberikan dana kepada Anda mengharap bunga yang Anda balikan. Ada keuntungannya. Sejak awal terjadi akad kredit, si pinjol telah memotong biaya di awal dengan disebut dengan biaya administrasi. Ya, jadi nggak ada. Anda mengarah ke pasal 372. Anda tidak secara sengaja melawan hukum menguasai barang milik orang lain. Ngapain Anda menguasai gitu loh, yang bukan hak Anda ya. Tapi ini terjadi kesepakatan, ada keuntungan. Mustahil pinjol hanya memberikan uang kepada Anda tanpa ada keuntungan timbal balik.
ya. Jadi 372 ini itu hanyalah bagian persi dalam penagihan yang dilontarkan oleh debt collector. Begitu juga dengan pasal 378 KUHP, ya. Yang mana di sini menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, kebohongan, nama palsu atau martabat palsu dapat diancam dengan pidana penjara. Tindakan pidana penipuan dapat dilakukan dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau menghapuskan hutang, ya. Habis itu tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, ini kalau teman-teman yang selalu menggunakan jasa-jasa joki dengan dalih pakai data-data palsu, Anda mengedit KTP, Anda rombak KTP, data fake dan segala macam, ya kemungkinan kalau ini diproses secara detail ya kemungkinan akan mengarah ke sana. Karena ada unsur disengaja, ada tipu muslihat. Ya, tapi sejauh Anda melakukannya sendiri, Anda memberikan data yang valid, nomor yang valid dengan Anda paham, ya, bagaimana nanti duit yang Anda pinjam untuk Anda kembalikan lagi, ya itu nggak ada masalah. Nggak ada Anda memakai nama palsu, nggak ada Anda menjadi orang lain gitu loh. Anda memang real menjadi diri Anda sendiri. Jadi dua pasal yang digunakan oleh debt collector ini real hanyalah sebatas persi dalam penagihan. Saya berharap teman-teman yang masih mendapatkan ancaman pasal 372 dan 378 itu tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Anda tidak memenuhi unsur dalam hal itu, ya, kecuali Anda memenuhi unsur. Ya, Anda sengaja mempalsukan KTP, mengedit data identitas diri, memakai wajah orang lain dengan data yang berbeda dan segala, pokoknya banyak gitu loh. Ya, pengembangan dari pasal 372 ini, 378 ini banyak yang jelas Anda tidak masuk ke ranah itu. Dia panjang lagi itu kalau misalnya itu mau kita kaji gitu loh. Karena penipuan dan penggelapan itu jelas berbeda teman-teman semuanya ya. Habis itu kita kembali ke pasal 19 ayat 2 tadi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sini sudah dipertegas, tidak bisa langsung dipenjara hanya karena tidak mampu bayar hutang. Ya, nggak bisa gitu loh. Dan lagian, pinjol mau memproses Anda ke Wan Prestasi pun dia mikir-mikir. Kalau pinjol mau proses Anda ke Wan Prestasi secara perdata, untuk apa dia menyewa debt collector? Ya kan, rugi dong. Ngapain lagi dia buang-buang anggaran gitu loh. Karena ketidakmampuan mereka dalam memproses Anda ke jalur perdata, sehingga diajaklah debt collector pinjol ini untuk bekerja sama. Ya, tujuannya apa ini? Harus mengikuti kemauan atau request dari pihak pinjol legal ini sesuai dengan kemauan mereka gitu loh. Itu tujuannya. Kalau Anda dilimpahkan ke Wan Prestasi, diproses ke jalur perdata, itu kan nggak bisa semau pinjolnya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi please banget lah, tolong lah gitu loh. Nggak ada juga yang diproses ke jalur hukum. Ngapain Anda terus-terusan memeras pemikiran Anda untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti ini gitu loh. Ya, ini hal nggak penting loh. Yang paling terpenting hari ini, bagaimana Anda bisa bertahan hidup. Anda bisa makan 2 kali sehari. Ya, habis itu Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda gitu loh. Ini yang paling terpenting. Hidup Anda sudah hancur-hancur kok. Ngapain Anda malah mikir, oh saya mau dipenjara bang, ngapain, rugi dong mereka gitu loh. Kalau misalnya semua orang yang terjebak pinjol akan dipenjara, kan sudah saya bilangin, mendingan orang-orang yang berdagang itu berdagang aja di depan lapas gitu loh, di depan kejaksaan, di depan kantor polisi, karena lebih rame gitu loh. Ya, orang yang terjebak pinjol ini bukan sedikit jumlahnya, dan rasa saya kalau semuanya dipenjara, penjara yang ada di Indonesia tidak memadai untuk Anda gitu loh. Ya nggak sih? Nggak cukup penjara yang ada di Indonesia. Kalau masalah pinjol diproses oleh polisi, rasa saya masalah pencurian, masalah begal, masalah korupsi itu nggak tertangani lagi gitu loh. Karena kasus pinjol ini sangatlah banyak. Makanya dia dipilah-pilah. Ini urusan perdata, ini urusan pidana. Jadi ada di sana gitu loh. Kecuali teman-teman memenuhi unsur ya. Dia ada pengecualiannya teman-teman semuanya. Yang pertama, melakukan penipuan seperti menggunakan cek kosong tanpa dana. Ya, dalam pasal 19 ayat 2 ini ya. Yang kedua adalah melakukan penagihan secara melawan hukum seperti memasuki rumah debetur tanpa izin. Ini yang bisa itu ya, itu si debt collectornya gitu loh. Ya,
Habis itu melakukan one prestasi seperti tidak melakukan apa yang disanggupi atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat gitu loh. Ya kan? Sekarang kan kita tidak menjanjikan sesuatu. Ya kan? Ada tenornya. Ketika kita terlambat ada dendanya dan ada batas-batas tertentunya. Ya nggak sih, teman-teman semuanya? Dan habis itu melakukan one prestasi dengan tipu muslihat seperti menggunakan nama palsu, martabat palsu, atau rangkaian kebohongan. Ini baru bisa mengarah ke pasal 372 dan 378. Tapi kalau benar-benar real karena keadaan, karena kita sudah tidak mampu, kita sudah tidak sanggup, karena fakta dari kehidupan, itu tidak ada yang bisa dipenjara. Ya, jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, sudahlah, hentikanlah semua drama-drama yang seperti ini gitu. Rasa saya sudah cukup gitu loh. Ya, satu pasal ini aja sudah bisa menjelaskan bahwasannya Anda tidak akan dipenjara gitu loh. Selagi Anda tidak memenuhi unsur dalam hal itu, kecuali Anda memenuhi unsur. Anda memakai nama palsu, martabat palsu, identitas palsu dan segala itu beda lagi kasusnya. Tapi kalau memang real keadaan kita sudah toleh kanan kiri muka belakang, memang real duit nggak ada, ya sudah persetan lah dengan hal itu. Ya, buat teman-temanku semuanya, jadi please banget gitu loh, jangan lagi tambah-tambah beban yang ada. Kalau misalnya Anda nggak bisa diajak kompromi, kan saya selalu sampaikan, ini kan semuanya dikirim melalui WhatsApp nggak sih sama Anda? Kayak Anda diancam 372, 378 itu melalui WhatsApp nggak? Ya, kayak Anda mau diproses ke penjara dan segala macam itu melalui email tidak? Pastinya melalui itu. Nggak mungkin debt collector langsung datang ke rumahmu, kamu saya tuntut dengan pasal 372, kamu saya tuntut dengan pasal 378. Nggak mungkin kan debt collector langsung datang kayak gitu. Atau dia bilangin, kamu akan saya penjara. Nggak mungkin dong. Ya, lain hal kalau memang Anda dengan rentenir yang ada di sekitar Anda, itu beda hal. Tapi kalau pinjol rasa saya nggak mungkin gitu loh. Mereka hanya mempunyai kekuatan melalui telepon dan WhatsApp. Ya, di luar dari itu mereka tidak mau melakukan pengancaman terhadap diri Anda, apalagi bertemu dan bertatap muka secara langsung. Ya, jadi mulai sekarang buat teman-temanku semuanya, stop ya, akhiri drama-drama yang ada. Dan Anda juga boleh nih nonton tentang proses-proses hukum berikutnya. Dan juga nanti ada juga tentang kedatangan debt collector ke rumah, bagaimana juga menyikapinya. Akan ada 2 video lagi setelah ini akan tayang ya.